Dari malaikat dan leluhur, pesan ini serius dan khusus untukmu di bulan Juni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Dari malaikat dan leluhur. Pesan ini serius dan khusus untukmu di bulan Juni ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya judgment. Judgment muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu ya, teman-teman. Memang dapat aku akui, di sini begitu banyak pesan. Begitu banyak energi. Ya, dari leluhur, dari malaikat. Yang dimana? Pesan yang ingin disampaikan ke kamu, teman-teman, tentu bukanlah sesuatu hal yang bisa kamu anggap sepele, ya. Bisa kamu anggap remeh. Terutama di bulan Juni tahun 2025 ini. Di awal bulan Juni ini, mungkin ya, apakah nantinya akan ada hal-hal yang positif ataupun nantinya bakal ada hal-hal yang negatif. Ya kalau hal-hal yang positif bisa terjadi di dalam kehidupan kamu di bulan Juni ini tentu itu adalah sebuah keberkahan dong. Tetapi ketika hal-hal negatif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, tentu ketika kamu sudah menyadari tentang hal tersebut, teman-teman, ada pesan yang berhasil kamu dapatkan. Kamu bisa paling tidak meminimalisirkan setiap masalah-masalah yang akan timbul dan terjadi. Nah, oke, kita akan langsung melihat dari energi kartu berikutnya, teman-teman. Aku punya Eight of Pentacles, 8 koin. Aku akui, secara umum, secara general, kehidupan kamu orang yang cukup antusias, ambisius, kamu orang yang konsisten, kamu orang yang ya cukup sabar ya, teman-teman, telaten, ulet banget gitu ya, ketika punya tujuan gitu, ya. Dan dari apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini, teman-teman, yakin dan percayalah di balik itu semua ada dorongan, ya. Ada dorongan itu tadi dari pesan leluhur dan malaikat, teman-teman, dan semesta, ya. Yang dimana leluhur dan semesta selalu saja menuntun kamu sebenarnya agar ya kamu itu tadi tetap melakukan hal-hal yang baik. Ya tetaplah lakukan ketika kamu punya tujuan, ya terfokuslah terhadap sebuah tujuan. Maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu adalah sebuah kebaikan, teman-teman. Itu jelas akan adanya sebuah kebaikan. Oke. Dari kartu kedua ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu akan meningkat nih. Ya, kalau berbicara masalah keuangan ya bisa jadi keuangan kamu akan meningkat, meroket, ya. Dan bahkan di dalam hal-hal yang lain sama. Apa yang kamu lakukan itu nggak bakal sia-sia, teman-teman. Nah, kemudian aku punya King of Cups. Ternyata memang hal yang akan terjadi pertama di dalam kehidupan kamu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa.
hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin bisa jadi ya pesan dari malaikat dan leluhur kepada kamu teman-teman itu berupa kamu harus selalu mensyukuri terhadap segala hal yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya, dengan kamu selalu bersyukur, maka mudah-mudahan Tuhan akan terus memberikan nikmat kamu yang lain. Dan bahkan apa yang sedang kamu kejar itu akan semakin ditambah. Contoh apa? Ketika kamu mengejar agar keuangan kamu bisa lebih berlimpah, maka ya niscaya akan kamu dapatkan, kamu peroleh, teman-teman. Ya, dan di sini di bulan Juni tahun 2025 ini, seolah-olah memang kehidupan kamu itu akan berubah 180 derajat. Kalau dikatakan kehidupan kamu akan lebih mapan, makmur, sejahtera, kaya raya, sukses, ini akan kamu dapatkan semua energi di sini, teman-teman. Ya, dan pesan leluhur dan semesta, ya, serta malaikat, teman-teman. Tentu apa yang sudah kamu dapatkan, ya, teman-teman, kamu syukuri. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap rendah hati. Ya, tidak pernah menyombongkan terhadap segala hal yang kamu miliki. Karena apa? Karena itu hanyalah sebuah titipan yang mungkin sifatnya hanya sementara. Maka, ketika kehidupan kamu lagi bagus-bagusnya nih untuk masalah rezeki, ya dimanfaatin dengan sebaik mungkin, teman-teman. Ya, dan yang paling terpenting adalah pesan leluhur dan malaikat untuk kamu, teman-teman, adalah berbuat baik kepada orang lain. Dia bersedekah, mungkin seperti itu sih, ya. Lebih tentang hal-hal yang sifatnya sosial, teman-teman. Ya, sudah diberikan kesempatan yang baik, maka harus juga bisa memberikan energi positif untuk orang lain. Ya, menolong orang lain, membantu orang lain. Namun memang membantu dan menolong di sini juga kamu harus lihat tentang bagaimana kehidupan seseorang tersebut. Artinya, benar-benar dalam fase yang mungkin sangat-sangat membutuhkan banget ya, teman-teman. Itu yang pertama. Dan kemudian jangan selalu terhubung dengan mereka, orang-orang yang mungkin kamu bantu, kamu tolong. Karena biasanya kebanyakan ya, teman-teman, mohon maaf, mungkin lebih cenderung dimanfaatin. Nah, ini juga kamu harus mengetahui tentang bagaimana record di dalam kehidupannya, teman-teman. Ya, itu juga menjadi salah satu pesan leluhur dari kamu, ya, untuk kamu, malaikat untuk kamu. Kenapa? Karena memang selama ini banyak banget orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Banyak banget orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi mungkin bisa jadi karena kamu selalu dijaga oleh malaikat, oleh leluhur kamu, teman-teman. Jadi setiap ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, nggak tahu kenapa, ya, teman-teman, itu selalu kembali kepada diri mereka, diri mereka sendiri. Nah, ya, terlihat aku punya Nine of Wands. Jadi memang dari kartu keenam ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu ternyata mereka sendiri yang jatuh gitu. Ya, mereka sendiri yang hancur seperti ada karma instan lah ya, teman-teman. Tapi memang ya tidak dapat dipungkiri. Pesan leluhur untuk kamu berikutnya adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kamu dapatkan, teman-teman. Tapi harus selalu bersyukur. Ya, kamu harus tetap menunjukkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Artinya, kamu harus tetap berjuang untuk mempertahankan sebuah konsistenisasi, teman-teman. Ya, harus mempertahankan konsisten kamu lah. Gitu ya, mohon maaf. Konsisten penting harus kamu jaga. Ya, agar apa yang sudah kamu dapatkan itu bisa kamu pertahankan dan kalau bisa kamu tingkatin, teman-teman. Ya, mungkin itu sih. Ya, demikian, teman-teman. Reading untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.